Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Julia Ismawati dengan NPM 257844047, Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika, jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Lampung. Di sini dengan matkul algoritma dan pemrograman, saya akan membahas alur dan pemrograman aplikasi Dev C++. Sebelum membuat program di aplikasi Dev C++, ada beberapa urutan pengerjaan, yaitu algoritma, flowchart, dan yang terakhir coding Dev C++. Algoritma itu apa sih? Algoritma itu adalah logika dan langkah-langkah untuk penyelesaian masalahnya. Flowchart adalah diagram alur logika, sedangkan codingan Dev C++ adalah terjemahan flowchart yang dibuat ke dalam bahasa pemrograman C++. Singkatnya, algoritma adalah ide atau logika, sedangkan flowchart adalah alur atau denah, dan coding adalah eksekusi pembangunan programnya. Ada beberapa studi kasus yang akan kita bahas, yaitu 7 studi kasus. Hukum Ohm. Studi kasus yang pertama, tegangan, yang kedua arus, yang ketiga hambatan. Dan studi kasus selanjutnya, daya listrik, daya dengan hambatan, rangkaian resistor, dari resistor seri, resistor paralel. Kita akan membahas studi kasus yang pertama, yaitu hukum Ohm. Algoritma hukum Ohm tegangan yang akan kita bahas terlebih dahulu. Studi kasusnya untuk menentukan besarnya pada ujung-ujung penghantar dan cara menentukan tegangan. Alur logikanya yaitu mulai memasukkan input nilai arus, ampere, dan nilai hambatan. Sistem menghitung nilai tegangan, volt. Rumusnya yaitu volt sama dengan I kali R. Sistem akan menampilkan hasil tegangan dan selesai. Ini adalah hasil flowchart dari algoritma hukum Ohm tegangan. Selanjutnya, algoritma hukum Ohm arus, di mana studi kasusnya untuk mengetahui seberapa besar arus pada rangkaian. Algoritmanya yaitu mulai memasukkan input nilai tegangan dan nilai hambatan. Sistem akan membagi tegangan dan hambatan. Rumusnya yaitu I sama dengan V per R. Sistem akan menampilkan hasil arus dan selesai. Ini adalah hasil flowchart dari algoritma hukum Ohm arus. Selanjutnya, studi kasus yang ketiga, algoritma hukum Ohm hambatan. Studi kasusnya yaitu untuk membagi besar hambatan dalam sebuah rangkaian. Alur logikanya yaitu mulai memasukkan input nilai tegangan dalam volt arus. Sistem membagi tegangan dan arus R sama dengan V per R. Sistem akan menampilkan hasil hambatan dan selesai. Ini adalah hasil flowchart dari algoritma hukum Ohm hambatan. Studi kasus yang kedua yaitu daya listrik, di mana algoritma hukum daya listrik, studi kasusnya yaitu daya listrik untuk mengecek sebuah daya dibutuhkan arus dan hambatan agar ada nilai daya output watt. Alur logikanya yaitu mulai memasukkan input nilai tegangan dan nilai arus. Program sistem mengalihkan tegangan dan arus. Rumusnya yaitu P sama dengan V kali R. Sistem akan menampilkan hasil daya listrik dan selesai. Ini adalah hasil flowchart dari algoritma hukum daya listrik. Ini adalah contoh studi kasus daya listrik perhitungan manual, dan kita akan melakukan studi kasus listrik ini ke dalam program C++. Algoritma hukum daya dengan hambatan listrik. Studi kasus daya dengan hambatan untuk mengukur arus yang mengalir dan hambatan pada resistor. Dan satuan daya dihitung untuk memastikan resistor tidak overheat. Alur logikanya yaitu mulai memasukkan input nilai arus dan nilai hambatan. Sistem menghitung daya dengan mengalihkan kuadrat arus dengan hambatan. Rumusnya yaitu P sama dengan I kuadrat kali R. Sistem akan menampilkan daya dan selesai. Ini adalah hasil flowchart dari algoritma hukum daya dengan hambatan listrik. Ini adalah contoh perhitungan daya dengan hambatan. Studi kasus yang ketiga yaitu rangkaian resistor. Saya akan membahas resistor seri terlebih dahulu. Studi kasusnya yaitu
kasus resistor seri untuk menghitung hambatan total seri. Alur logikanya yaitu mulai menentukan resistor mana yang akan digunakan sesuai apa yang dibutuhkan sebuah rangkaian. Memasukkan nilai resistor, program akan menjumlahkan semua nilai resistor seri, dan program akan menampilkan hasil hambatan total seri. Dan selesai. Ini adalah flowchart dari algoritma rangkaian resistor seri, dan ini adalah contoh perhitungan manual rangkaian seri. Studi kasus algoritma rangkaian resistor paralel untuk menghitung hambatan total paralel. Alur logikanya yaitu mulai menentukan resistor mana yang akan digunakan sesuai apa yang dibutuhkan oleh sebuah rangkaian. Memasukkan nilai resistor, program akan menjumlahkan semua nilai resistor paralel, dan program akan menampilkan hasil hambatan total paralel. Dan selesai, ini adalah hasil flowchart dari algoritma rangkaian resistor paralel. Ini adalah contoh perhitungan manual dari rangkaian paralel. Setelah menyelesaikan studi kasus, algoritma, dan flowchart, maka kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu program di aplikasi Dev C++. Dari 7 studi kasus, semuanya akan kita lakukan di aplikasi Dev C++. Dari mulai algoritma hukum ohm tegangan, hukum ohm arus, hukum ohm hambatan, hukum daya listrik, hukum daya dengan hambatan listrik, rangkaian resistor seri, rangkaian resistor paralel. Dan terima kasih, kita akan ke program aplikasi Dev C++. Saya akan menyelesaikan studi kasus yang pertama, yaitu mencari nilai tegangan dengan rumus V sama dengan I kali R. Yang pertama yaitu ini adalah hidden library sesuai dengan isi utama yang akan kita input, yaitu mencari nilai tegangan. In main ini adalah input. Karena kita mau mencari tegangan dan rumusnya adalah V sama dengan I kali R. Jadi kita masukkan semuanya, yaitu tegangan, arus, dan hambatan. Ini adalah input utama, yaitu count. Karena kita mau mencari tegangan, maka kita akan memasukkan nilai arus terlebih dahulu.
Oh, ada yang salah ini. Karena kita akan memasukkan nilai hambatan, maka di sini juga harusnya hambatan. Karena kita mau mencari mau mencari tegangan, maka yang diinput adalah arus dan hambatan. Nilai hambatan enter. Sesuai rumusnya, yaitu tegangan sama dengan arus. Kalau di Excel, kali itu ditandai dengan seperti bintang-bintang. Hambatan. Jangan lupa titik koma. Kita enter. Nilai tegangan untuk mengakhiri sebuah program, yaitu return to setelah itu kita save di bagian sini, kita ganti namanya, atau kita tidak usah ganti ya, kita save. Yes. Di sini ada yang error, yaitu, nah kita lihat di sini yang lainnya pakai count T, ini kita pakai N. Oke, kita save lagi. Di mana? Oh, ini salah. Oke, coba kita save lagi ya. Nih, karena codingan itu tidak bisa error ataupun apa ya teman-teman. Oke, sudah benar. Lanjut, kita ini udah bisa ya teman-teman. Setelah itu kita comment from. Nah, di sini kita masukkan nih nilai arusnya 6. Nilai hambatannya 2. Ini perhitungan manualnya, yaitu saya mendapatkan 12 volt. Coba dengan program, apakah hasilnya tetap 12 atau berbeda? Kita enter. Sama ya teman-teman, hasilnya tetap 12. Program yang pertama sudah selesai. Jika ingin melihat program yang pertama, adalah program yang pertama, yaitu mencari tegangan. V sama dengan I kali R. Kita perhitungkan manual, yaitu 6 kali 2, 12. Benar, jawabannya 12. Oke, sekarang selanjutnya yaitu studi kasus yang kedua, atau ampere. Karena sudah benar, selanjutnya kita ke Ctrl N untuk
membuat lembaran baru. Ini yang pertama dan ini yang baru. Ini karena studi kasus yang kedua sedikit sama persis dengan studi kasus yang pertama. Jadi di sini kita copy saja, Ctrl V, kita ubah di bagian utamanya, yaitu masukkan nilai arus, hambatan, dan lain-lain. Karena ini pembagi, yaitu pembagi arus, jadi di sini kita ubah, yaitu di sini kita ubah yaitu di sini memasukkan, di sini kita karena kita mau mencari arus, di sini kita masuk, kalau arus itu rumusnya V sama dengan untuk mencari arus I sama dengan V per R. Di sini kita masukkan tegangan, di sini kita masukkan hambatan, di sini nilai tegangan, nilai hambatan, di sini arus, di sini tegangan. Karena rumusnya berbeda, jadi kita pakai pembagian ya. Oke. Kalau nilai tegangan, nah karena kita mau nyari arus, jadi di sini nilai arus, oke. Coba kita program. Oke, kita save. Yes. Oke, di sini jalan ya teman-teman. Setelah itu kita komen. Tegangannya 20 ya. Untuk hambatannya 5. Perhitungan manual saya yaitu dapat 4 ampere. Kita lihat apakah benar 4 ampere atau berbeda. Kita pakai float. Coba kita pakai float untuk arus bisa desimal ya. Kita lihat dulu. Masukkan tegangan. Oh ya, di sini salah ya teman. Tegangan, nilai hambatan, tegangan, oke. Nilai hambatan, tegangan, hambatan, nilai arus, oke. Kita ulang ya. Kita komen, setelah itu kita 20 untuk tegangan, 5 hambatan. Nah, benar kan 4 hasilnya. Berarti tadi salah yang di bagian nilai di bagian tegangannya. Harusnya di sini tadi tegangan malah arus. Oke. Ini hasilnya studi kasus yang kedua untuk mencari arus. Rumusnya I sama dengan V per R. Sekarang studi kasus yang ketiga, Ctrl N untuk membuat lembaran baru. Karena tetap saja untuk mencari hambatan, programnya tidak jauh berbeda, jadi kita blok semuanya. Kita Ctrl C, setelah itu kita ke program yang ketiga.
Setelah itu di sini kita akan mencari hambatan atau R dengan rumus R sama dengan V per I. Di sini kita tidak usah pakai float. Mau pakai float boleh, tidak pun boleh. Kita coba tidak pakai ya. Di sini masukkan nilai tegangan, masukkan nilai arus. Di sini juga arus nilai tegangan, nilai arus. Setelah itu di sini kita ganti hambatan. Di sini tegangan dan arus. Di sini nilai hambatan dan nilai arus. Dan nilai hambatan. Oke, kita cek dulu, kita jalankan programnya, kita save. Yes. Oke, di sini tidak ada yang salah ya. Setelah itu kita komen, kita buat tegangannya itu 12, arusnya itu 3. Perhitungan manual saya yaitu dapat 4 ohm. Kita jalankan programnya dan hasilnya 4 ohm sesuai dengan perhitungan manual. Dan ini studi kasus yang ketiga. Selanjutnya kita ke studi kasus yang keempat. Oke, kita stop dulu. Sekarang kita ke studi kasus yang keempat, di mana kita akan menghitung daya listrik dengan rumus P sama dengan V kali I. Ctrl N untuk membuat lembaran baru. Kita Ctrl V. Tidak pakai float itu tidak apa-apa. Kita mau mencari P, power daya. Jadi di sini arus, tegangan dan daya listrik. Daya saja sudah cukup daya. Setelah itu di sini kita ganti, masukkan nilai tegangan, masukkan nilai arus karena kita akan mencari daya. Nilai arus. Kita ganti juga ini arus agar tidak error ya. Setelah itu kita mencari nilai tegangan dan nilai arus. Kita akan mencari nilai daya. Setelah itu rumusnya yaitu P sama dengan V kali R. Jadi di sini daya sama dengan tegangan kali arus. Di sini nilai daya, karena kita mau mencari daya, nilai daya. Oke, setelah itu kita jalankan program ini. Oke, kita save. Di sini benar ya, tidak ada kesalahan error. Kita masukkan nilai tegangannya 50
dan 10. Hitungan manual saya yaitu mendapatkan 500 watt. Tapi kita coba dulu. Sepertinya ada yang salah. Kita ulang ya. Di sini kita masih memakai pembagian. Jadi kita ganti perkalian. Karena rumusnya yaitu P sama dengan V kali R. Jadi untuk rumusnya daya sama dengan tegangan kali arus. Kita jalankan programnya. Sudah benar, setelah itu kita komen. Kita masukkan nilai tegangan yaitu 50, arusnya 10 ampere. Perhitungan manual saya mendapatkan 500 watt. Kita enter dan benar kita mendapatkan nilai daya 500 watt. Oke, ini dia. Oke. Adalah studi kasus yang kelima yaitu daya dengan hambatan. Ctrl N untuk memulai lembaran baru. Kita menggunakan programnya ini. Ctrl V. Tetap arus tegangan daya. Memasukkan nilai arus. Masukkan nilai hambatan. Di sini kita tulis hambatan juga. Di sini nilai arus. Di sini nilai sebentar ya. Saya salah deh. Di sini nilai arus, di sini nilai hambatan. Di sini nilai hambatan. Untuk rumusnya yaitu P sama dengan I kuadrat kali R. Jadi di sini daya tetap. Di sini arus kali arus. Setelah itu kali dengan hambatan. Count-nya nilai daya. Karena ingin memunculkan teks watt-nya, maka saya akan menambahkan watt. Oke, setelah itu return. Oke, setelah itu kita programkan. Save. Oh, di sini ada yang salah. Hambatan. Hambatan titik koma. Kita program nilai hambatan. Salah ya. Coba kita lihat dulu apa yang salah. Arus tegangan. Salah. Arus hambatan. Di sini hambatan daya. Oke, kita ulang lagi. Oke, di sini programnya jalan. Kita masukkan arusnya 2.
Enter. Di sini hambatannya 10. Hitungannya tetap, karena dia kan hitungannya 40, karena 2 dikuadratin jadi 2 kali 2 4, 4 kali 2 40. Ini kode program dan penjalanan instalasinya. Oke, benar sesuai perhitungan manualnya. Mungkin ada yang salah tadi kan di sini pakai tegangan, sedangkan tadi pakai hambatan. Setelah itu ke program studi kasus yang ke-6. Di sini kita Ctrl N untuk membuat lembaran baru. Ini berbeda dengan studi kasus yang lainnya. Untuk awal kita tetap memakai include stream using namespace. Demi ya, kita hapus saja bagian ini. Kita ganti ke R1, R2, sebentar. Kita pakai titik koma saja. R1, R2, R3. Jika sudah, R total. Oke. Deskripsikan, setelah itu code, masukkan nilai R1. Masukkan nilai R1. Di sini tetap kita menggunakan masukkan nilai R1. Masukkan nilai R2. Di sini kita ganti R2. Di sini kita enter count. Masukkan nilai R3. Kita titik koma jangan lupa. Chinnya R3 karena kita akan menghitung sampai R3. Oke, setelah itu R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Jika di sini kita memakai huruf besar, maka di sini juga kita memakai huruf besar agar konsisten. Setelah itu kita titik koma, jangan lupa count-nya nilai. Oke, kita hapus dulu sebelah sini. Oke, sebelah sini. Enter. Di sini kita ganti nilai resistor seri, nilai R total seri. Oke, di sini R total di sini kita pakai hukum. Oke, koma. Jadi kita hapus saja bagian ini. Oke, return. Jangan lupa. Oke, kita coba programkan. Oke, save. Oke, di sini kita tahu tidak ada yang salah dari program. Kita komen. R1-nya kita coba 88. R2-nya 4, R3-nya 12.
Perhitungan manual saya yaitu mendapatkan 24 ohm. Kita enter dan hasilnya sama ya, 24 ohm. Ini adalah kode programnya dan ini command prompt-nya hasilnya. Benar sesuai hitungan awal. Oke. Selanjutnya kita ke studi kasus yang ke-7. Kita salin aja ini. Ctrl N untuk memulai yang baru. Kita salin saja ini karena tidak beda jauh dengan studi kasus yang lain. Kita akan membuat studi kasus yang ke-7, yaitu rangkaian resistor paralel. Di sini kita pakai float agar semua terhitung ya. Misal mendapatkan nilai 2,36, 2,01 dan itu akan terhitung di belakang koma dan itu adalah bilangan desimal. Setelah itu masukkan R1 tetap R2 float, kita pakai float nilai X. Jangan lupa titik koma. Yaitu masukkan nilai R1, R2, R3, C. Nah, di sini kita yang berbeda R totalnya yaitu kita pakai seperti ini. 1 per R total. Bagian sininya yaitu 1 per buka kurung, jangan lupa buka kurung lagi, buka kurung 1 per R1. Setelah itu tutup kurung ditambah buka kurung 1 per R2 tutup kurung ditambah buka kurung lagi 1 per R3 tutup kurung. Oke. Setelah itu kita enter count-nya, karena rumus paralel yaitu 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nilai R1 R1. Jangan lupa titik koma. Enter. Enter. Count nilai R2 R2 titik koma, enter, count nilai R3. Oke. R3 setelah itu enter. Ini sepertinya kelebihan 1. Count nilai R total paralel.
para oke. Kedua total oke, total nah oke, kita coba oke. Bagian sini ada yang salah, coba deh. Now L titik koma. Oke, kita coba ya. Ada beberapa kesalahan, mari kita coba lagi di bagian sini ya. Paralel, oke. Sini udah oke. Setelah itu kita jalankan programnya. Oke, di sini bisa. Setelah itu kita komen nilai R1-nya misalnya 10, nilai 5, ini 20. Hitungan manual saya mendapatkan 2,86 ohm. Jadi kita enter untuk melihat hasilnya, apakah benar hasilnya 2,86 atau berbeda. Kita enter, ya hasilnya benar 2,86 ohm. Oke. Yang pertama itu mencari nilai tegangan, yang kedua mencari nilai arus, yang ketiga mencari nilai hambatan, yang keempat mencari nilai daya, yang kelima mencari nilai daya dengan hambatan, yang keenam mencari nilai resistor seri, yang ketujuh mencari nilai resistor paralel. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.